Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Kepo Ramadan by Me ID. Kepo nggak sih? Kepo dong. Bersama aku Rara. Dan aku Dila. Nah, kali ini kita bakal ngobrol santai tentang hal-hal seru di bulan yang berkah ini. Betul. Di episode kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang bikin kita senyum-senyum sendiri nih, Dil. Wah, apa ya? Nah, kali ini kita bakal bahas tentang makanan khas yang ada pas lebaran nih. Mulai dari makanan beratnya sampai makanan ringan atau kue-kue kering, Ra. Betul, apalagi lebaran kan sekarang tinggal menghitung hari ya. Tinggal beberapa hari lagi. Aku kepo kita bahas dari makanan berat aja dulu ya. Mulai dari rumahmu deh, di kampung halamanmu itu biasanya makanan berat apa atau hidangan lebaran apa yang wajib ada di rumahmu? Nah, kalau di rumahku sendiri, Ra, makanan yang berat ya, yang harus ada ini opor ayam, Ra. Jadi khas kuah santan yang gurih, terus potongan ayamnya yang empuk, itu benar-benar sedep banget dimakan pas lebaran. Nah, kalau di rumahmu sendiri, Ra, makanan apa nih yang harus ada pas lebaran? Kalau di rumahku ada 2 menu sih, Dil. Ini tuh menu yang kedua itu sebagai penetralisir gitu. Yang pertama ada yang namanya ayam ludo sama soto ayam kuah bening. Yang ayam ludo ini yaitu hidangan berkuah santan yang mana ayamnya itu direbus sampai lembut, sampai terlepas dari tulangnya gitu. Terus kemudian kadang dinetralisir kan karena itu lemak ya, dinetralisir dengan hidangan kedua yaitu soto ayam kuah bening, yaitu hidangan yang kombinasi dari kaldu ayam, kemudian daging ayam dan bihun itu tadi. Makanya 2 menu itu wajib banget ada di hidangan ketika kita lagi kumpul-kumpul bareng di waktu lebaran itu tadi. Wah, enak banget ya kayaknya. Nah, tapi ada satu lagi, Ra, makanan yang bener-bener harus ada nih pas lebaran. Dan ini tuh simbol pas lebaran, namanya tuh ketupat, Ra. Ya, apalagi kalau makannya tuh pakai opor, terus pakai sayur labu, dimakan pakai sambal goreng ati aja juga udah enak. Oh iya sih, bener-bener ketupat ya. Ketupat itu emang cocok banget sih sama makanan berkuah, apalagi sama makanan yang udah kamu sebutin tadi kan, opor, soto, terus apa tadi, Sambal goreng ati itu emang cocok banget sih sama dipaduin sama yang namanya ketupat itu tadi. Benar. Nah, terus selain ciri khas makanan tadi, Ra, lebaran ini juga merupakan momentum bagi anak pondok sama anak rantau nih, kan mereka sering tuh jauh dari keluarga. Nah, lebaran ini mereka jadikan momen buat perbaikan gizi. Oh, kalau ini malah relate banget ya sama kayak kita ya. Kita kan biasanya kalau lagi di luar rumah, kalau lagi di tempat kita jauh dari rumah itu kan kadang makan ya udah seadanya aja ya, hemat-hematan aja gitu kan. Iya. Makanya ini tuh di momen lebaran ini jadi kesempatan kita buat perbaikan gizi. Perbaikan gizi karena makanan-makanan hidangan lebaran kayak mulai dari opor, rendang, buah-buahan itu kan kita ratain lah semuanya. Pokoknya yang kiranya ada proteinnya sama vitaminnya itu buat ngebalikin gizi-gizi kita lagi itu kan. Kayak gitu. Tapi selain itu, Dil, selain makanan berat, yang ditunggu-tunggu waktu lebaran itu juga ada makanan ringannya, Dil. Wah, ini sih ya, makanan ringan atau kue kering nih, nggak cuma bocil-bocil aja, Ra, yang suka, tapi Gen Z kayak kita, bahkan orang tua kan pasti juga suka ya kue-kue kering kayak gini. Nah, kalau di rumahku sendiri, Ra, biasanya tuh ciri khasnya tuh nastar, yaitu adonan yang ada selai nanasnya. Jadi di rumahku tuh kadang ibuku tuh buat sendiri, Ra. Nah, kalau di rumahmu, Ra, khasnya makanan keringnya apa, Ra? Kalau di rumahku ada 2, Dil. Yang pertama kue semprit, yang kedua kastengel. Jadi ini perpaduan antara manis dan gurih. Kalau kue semprit sendiri itu kue jahe yang teksturnya itu renyah. Kemudian yang bikin tertarik orang-orang buat makan ini tuh karena motifnya yang lucu gitu loh, cantik-cantik gitu. Makanya orang itu pengen makan itu tadi. Kalau yang kastengel ini, kenapa orang-orang bisa tertarik? Karena adonannya yang terbuat dari keju itu tadi kan, dari tepung dan keju. Kemudian waktu dibuka toplesnya tuh kayak semerbak bau kejunya tuh enak banget, sedap banget itu. Enak banget ya kayaknya ya. Tapi ada juga, Ra, kadang tuh pas lebaran tuh momen-momen zonk kayak gitu. Jadi
toplesnya tuh kongguan, tapi pas dibuka tuh rengginang. Aduh. Itu sama kan, sama kayak Tenggo. Kalau di aku ya, kalau ada toples Tenggo mau dibuka itu malah isinya malah apa? Keripik emping. Wah, parah itu mah sih ini ya. kocak. Ngapain sih kayak gitu? Terus iya Ra, aku mau tanya lagi nih, makanan yang paling laris dan diminati di rumahmu tuh apa Ra? Karena di rumahku ini banyak bocil-bocil ya Dil ya. Dan kadang itu saudaraku yang ditempatin rumahnya buat kumpul-kumpul lebaran itu kadang muter otak lah gimana ya biar bocil ini dia bisa betah, bisa seneng kumpul sama keluarga gitu. Itu mereka menyediakan 2 menu, yaitu Apa tuh Ra? permen sama jelly. Oh, Itu ini sih wajib banget buat bocil. emang kesukaan bocil ya. Iya, kan mereka suka yang manis-manis, suka yang warna-warni gitu kan. Ya itu sih Dil, hidangan yang paling paling gercep lah habisnya karena banyak bocilnya juga. Oke, wah seru banget ya obrolan kita tadi tentang makanan-makanan khas yang ada pas lebaran nih. Mulai dari makanan berat sampai kue-kue kering yang harus ada pas lebaran. Nggak sabar banget ya jadinya menunggu momen-momen lebaran kayak gitu. Betul, setuju banget. Tapi Dil, selain makanannya yang lezat, momen lebaran yang ditunggu-tunggu itu adalah kebersamaannya. Wah bener Kemudian sih. kumpul bareng, silaturahmi bareng keluarga kan. Nah itu tadi ya pembahasan kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe podcast mili.id. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.